Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3061 sampai bab 3064. Saya kaget, bahkan menjadi gila. Inilah yang tidak diharapkan oleh Dr. Dark dan yang lainnya. Ada episode seperti itu, ada hal seperti itu. Siapa dia? Status apa? Semua orang yang hadir curiga. Hal yang sama juga berlaku pada Ye Junlin. Belum pernah mendengar hal seperti itu. Itu tidak masuk akal, begitu lama. Jika seseorang benar-benar memiliki sumber daya yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Dan di mana sumber dayanya? Tepatnya di area terlarang. Karena pihak lain memiliki sumber daya yang begitu kaya, mereka pasti bertemu di area terlarang. Tapi apalagi bertemu satu sama lain, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Dari mana sumber dayanya berasal, dan semuanya berdarah di depan semua orang. Sulit dipercaya, aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Siapa ini? Tidak tahu. Ye Junlin hanya bisa menghubungkannya dengan alien. Mungkin pemulihan energi spiritual menyebabkan beberapa alien melarikan diri. Misalnya, divisi penekan iblis ada dalam legenda. Hanya bisa seperti ini. Selain itu, Ye Junlin tidak bisa memikirkan hal lain. Tapi apakah orang-orang ini mengenalku? Apakah Anda masih akan tergila-gila pada diri sendiri? Ye Junlin tidak bisa memahaminya lebih jauh lagi. Sial, kenapa aku merasa ada musuh di mana-mana? Terkesan. Rumput, faktanya, tebakan Ye Junlin benar. Jika divisi penekan iblis adalah makhluk luar angkasa, maka orang yang menawar di depan saya memang orang asing. Karena mereka berasal dari kerajaan elang perang. Dengan kata lain, mereka adalah kekuatan di balik kerajaan elang perang. Itu benar, kekuatan di balik kerajaan elang perang ada di sini. Mereka mulai bergerak keluar, ini dia, sengaja menggoda Ye Junlin. Bagaimanapun, sumber daya Ye Junlin sama sekali tidak dihargai oleh kekuatan ini. Mereka telah mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kaya sumber daya Ye Junlin. Bukankah dia hanya mengandalkan pembuluh darah super spiritual di bawah Antartika? Pembuluh darah super spiritual ini telah memberi manfaat bagi seluruh dunia, dan sumber daya yang diperoleh Ye Junlin semuanya terkait dengan ini. Namun, kekuatan ini sendiri memiliki nada super spiritual yang tidak kalah dengan Antartika. Sekarang seluruh dunia menikmati pembuluh darah super spiritual ini, dan kekuatan mereka sendiri memiliki pembuluh darah super spiritual. Ini menunjukkan seberapa kuat kekuatan di balik kerajaan elang perang. Kristal energi spiritual dan harta karun alam ini seperti kubis bagi mereka. Mentalitas mereka sebenarnya sama dengan Ye Junlin. Ada banyak sumber daya yang Anda butuhkan, jadi mereka bisa menghabiskan uang tanpa henti. Menghabiskan begitu banyak dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi itu keren, kedelapan barang yang dilelang sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Ketika pekerjaan selesai, mungkin akan diberikan penghargaan kepada seseorang dari Biro Perisai Langit. Namun mereka menikmati prosesnya dan mampu menghentikan proses penghancuran Ye Junlin. Ye Junlin bisa menebak arah umumnya, tapi semua orang bingung. Saya bahkan tidak tahu asal-usul orang ini. Selanjutnya, item lelang ke-9. Kata penanggung jawab, sementara semua orang menunggu pria itu menawar, pria itu tiba-tiba berbalik, menatap Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberikan ini padamu. Sengaja, itu pasti disengaja, dia dengan tulus mencoba mempermalukan Ye Junlin, jadi dia mungkin mengincarnya. Ye Junlin meliriknya dan meminta Dr. Dark untuk mengambil fotonya. Pada akhirnya, Ye Junlin mengambil item lelang ke-9. Semua orang mati rasa, tidak ada tawaran sama sekali. Hal ini berlaku bahkan untuk Hydra, lagi pula itu sama sekali tidak diperlukan. Dia juga dibuat mati rasa oleh pria misterius di balik kerajaan elang perang. Tidak ada penawaran sama sekali, tujuan setiap orang adalah obat ajaib dari dokter ajaib. Yang akan datang, akhirnya sampai di sini. Selanjutnya, mata semua orang tertuju pada panggung. Di bawah pengawalan beberapa ahli, sebuah kotak kayu ditempatkan. Boom, tiba-tiba, tempat pelelangan dipenuhi gumpalan aroma obat.
Bahkan di era pemulihan energi spiritual ini, setiap orang merasa sangat transparan saat menciumnya. Ini, mendidih itu meledak, saat kotak kayu itu naik ke atas panggung, semua orang bersemangat. Obat ajaib ini sangat menakutkan. Ini memang obat ajaib yang sebanding dengan teratai salju berumur 100.000 tahun. Pada awalnya, Yan Zhangsheng mengatakan bahwa dia lebih baik dari setengahnya, tetapi dia sebenarnya berbicara dengan rendah hati. Sebanding dalam waktu, saya tidak tahu obat ajaib apa ini atau tahun berapa. Tapi dibandingkan dengan teratai salju berumur 100.000 tahun, ini setara dengan menjadi roh. Karena itu, semua orang berdiri satu demi satu, menatap kotak kayu itu. Jika saya tidak tahu bahwa ini adalah kotak mekanisme yang sangat indah. Semua orang ingin mengambil tindakan. Ye Junlin juga bersemangat. Sekarang tidak perlu lagi membedakan apakah obat ajaib di dalamnya asli atau palsu. Hanya mengeluarkan seberkas nafas saja sudah sangat kuat. Apa ini kalau bukan obat ajaib? Nafas Ye Junlin menjadi cepat. Apa yang dikatakan dokter ajaib Yan Zhangsheng memang benar. Kekuatan obat ajaib ini terlalu menakutkan. Terakhir kali aku merasakan hal ini adalah mata air suci. Tentu saja, ini sedikit lebih menakutkan daripada mata air suci. Jika mendapat obat ajaib ini, racun Junjun pasti akan sembuh. Saat ini, semua orang sedang mengamati kotak mekanisme. Ning Jinye tiba-tiba berkata, kotak mekanisme ini pasti berasal dari Daxia, dan ini adalah teknik mekanisme yang hilang. Kunci Tianji, saya pernah mendengar kakek saya berbicara tentang semacam kotak mekanisme sebelumnya, yang sangat mirip dengan yang ini. Kotak mekanisme teknik mesin Daxia, wajah Ye Junlin menjadi gelap dan ekspresinya memadat. Jadi kekuatan misterius yang mengendalikan Yan Zhangsheng adalah milik Daxia. Ini adalah teknik mekanisme yang hilang di Daxia. Apakah sulit bagi negara lain untuk memilikinya? Dan itulah yang saya sebutkan sebelumnya, dokter ajaib itu baru saja terungkap, dan bahkan belum menyebar di Daxia. Dokter ajaib itu dikendalikan, tidak mungkin ada orang di luar negeri yang mengetahuinya. Terlebih lagi, bahkan Tian Sensui dan yang lainnya tidak mengetahui berita ini. Artinya kelompok kekuatan ini milik Daxia, dan mereka memiliki kekuatan magis yang besar. Ketika Tian's Mansion mengetahuinya, mereka telah mengendalikan dokter ajaib itu. Luar biasa, setelah memikirkannya secara komprehensif, Ye Junlin hanya bisa menghela nafas. Tetapi, saya seharusnya tidak menaruh dendam terhadap mereka, bukan? Mengapa harus begitu ditargetkan? Ye Junlin sudah menebak secara kasar identitas mereka. Selanjutnya, begitu dia mendapatkan obat ajaib, dia akan melepas topeng orang-orang ini dan memeriksanya satu persatu. Lihat siapa itu. Selain itu, Dewa Jahat Awan Api terus mengawasi. Bahkan jika kelompok orang ini dipercayakan, kekuatan misterius ini akan mengetahuinya segera setelah mereka melakukan kontak. Protagonis sebenarnya muncul di panggung hari ini. Semua orang bersemangat sekarang. Bahkan kekuatan besar yang belum menaikkan harga sekarang akan segera bergerak maju. Tapi semua orang sangat takut pada Ye Junlin dan pria misterius itu. Mereka meneriakkan harganya, itu menakutkan. Siapa yang bisa menghentikannya? Tidak hanya, bahkan kekuatan di balik kerajaan elang perang pun bersinar terang. Mereka mengabaikan segalanya dan tidak menganggap serius sumber daya. Tidak peduli terhadap segalanya, tapi itu berarti tidak ada hal baik yang muncul. Sekalipun sesuatu yang baik keluar, tetap saja sama. Sekarang obat ajaib dari dokter ajaib ini menarik perhatiannya. Jelas sangat tertarik, hal-hal yang tidak berguna di depan akan memakan banyak biaya untuk bersaing. Sekarang setelah Anda memiliki sesuatu yang Anda minati, jangan menjadi gila. Dia melirik Ye Junlin, dan Ye Junlin juga menatapnya dalam-dalam. Mereka berdua akan menawar dengan gila-gilaan kali ini. Tapi ini adalah hal yang baik untuk Hydra dan organisasi yang membalaskan dendam Hydra. Tujuan mereka adalah untuk mencegah Ye Junlin mendapatkan obat ajaib ini. Namun jika bisa, lebih baik mendapatkannya sendiri. Namun kini seorang pria misterius muncul. Kemungkinan mereka mendapatkannya sangat kecil. Tetapi, Ye Junlin bahkan tidak bisa membayangkannya.
Ini bagus untuk tujuan mereka, mereka bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Namun sayang hal sebaik itu tidak bisa didapatkan. Semuanya harap diam, orang yang bertanggung jawab atas pelelangan memberi isyarat agar semua orang diam. Semua orang diam dengan patuh dan tidak mengeluarkan suara apapun. Menatap lurus ke arah panggung, saya tidak perlu memperkenalkan item lelang terakhir terlalu banyak kan? Tapi tolong jangan jahat, kotak mekanisme ini tidak bisa dibuka tanpa kunci, dan kunci ini adalah kunci rahasia kuno. Daxia tidak bisa hanya dengan menghafal beberapa kata sandi, seseorang harus membukakannya untukmu. Jadi percuma saja meskipun kamu mengambil kotaknya, pasti ada seseorang yang membuka rahasianya kunci. Apa yang dikatakan penanggung jawab begitu keluar, seluruh penonton terkejut. Ternyata bukan hanya masalah tidak bisa dibuka saja. Ini masih menjadi masalah dengan Tianji Lok, Ye Junlin dan Ning Jinye saling berpandangan. Benar saja, kunci Tianji itulah yang dikatakan Ning Jinye. Yang lebih pasti lagi bahwa mereka adalah pasukan Daxia. Orang yang bertanggung jawab melirik semua orang dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Harga awalnya adalah 1000 yuan untuk kristal energi spiritual berkualitas tinggi. Tapi, dia mengubah topik, menyebabkan semua penonton terkejut. Semua memandangnya. Apakah ada hal lain yang terjadi? Ada apa? Semua orang memandangnya dengan bingung. Tiba-tiba, mata orang yang bertanggung jawab tertuju pada Ye Junlin. Item lelang terakhir, Ye Junlin Daxia dan personel terkaitnya tidak dapat dilelang. Kata-katanya tidak mengejutkan dan seluruh penonton terkejut. Apa, Ye Junlin tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan? Hahaha, Ye Junlin tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan, itu membuatku tertawa. Itu benar-benar keputusan yang bagus. Biarkan Ye Junlin datang, tapi biarkan dia berpartisipasi dalam pelelangan. Saya hanya bisa menonton. Lihat, Ye Junlin sangat marah. Setelah keputusan diumumkan, banyak orang langsung tertawa. Hydra dan mereka yang membalaskan dendam Hydra tertawa. Aku tidak bisa menahannya sama sekali. Ini tidak mengharuskan mereka mengambil tindakan sama sekali. Ini menargetkan terlalu banyak orang di Ye Junlin. Itu ditujukan padanya di mana-mana, bahkan lelang ini sengaja ditujukan padanya. Ye Junlin sebenarnya tidak diizinkan mengikuti pelelangan. Ia sengaja ingin melelang obat ajaib harapan putrinya itu kepada orang lain yang ada di hadapannya. Biarkan dia menonton tanpa daya, tetapi tidak dapat berpartisipasi. Ini cara yang paling keji, bahkan jika Ye Junlin langsung mengambil kotak itu tidak ada gunanya. Ini adalah kunci rahasia, tidak bisa membukanya sama sekali. Setiap aspek telah dipikirkan, bahkan jika Ye Junlin berpartisipasi dalam penawaran, dia mungkin tidak bisa menang. Tapi sekarang, saya tidak bisa berpartisipasi sama sekali. Orang Hydra merasa tidak apa-apa jika mereka tidak datang. Sekarang saya di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Lihatlah lelucon Ye Junlin. Saat Ye Junlin dan beberapa orang di sekitarnya mendengar ini, ekspresi beberapa orang jelas berubah, dan ada sedikit rasa cemberut di wajah mereka. Namun, ini sebenarnya sesuai ekspektasinya. Kekuatan misterius ini mengadakan lelang tanpa alasan untuk membuang obat ajaib ini. Itu jelas ditujukan padanya, Ye Junlin, tapi itu sudah lama terjadi. Pihak lain tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya. Ye Junlin telah menunggu tindakan mereka. Benar saja, itu sudah tiba. Tanpa diduga, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam penawaran, dan kemudian menyaksikan tanpa daya saat obat ajaib itu dilelang oleh orang lain. Menyaksikan harapan Junjun menghilang, itu yang paling menyakitkan. Apa yang disebut pembunuhan itu membunuh hati, itu saja sekarang. Tapi Jiao Tianyu, Ning Jinye dan yang lainnya akan meledak amarahnya. Mengapa Anda tidak mengizinkan kami berpartisipasi dalam pelelangan? Kami memiliki sumber daya yang Anda inginkan, mengapa kami tidak bisa? Beri kami penjelasan yang masuk akal. Mereka berhenti, minta penanggung jawab lelang untuk memberikan penjelasan. Dr. Dark juga mencibir, ada begitu banyak orang di sini. Mengapa Anda menargetkan kami? Bukankah ini tidak masuk akal? Banyak orang yang lewat juga mulai bertanya, ya, ini tidak masuk akal.
Bisakah Anda memberi saya alasan? Oke, apakah Anda ingin meyakinkan semua orang? Orang yang bertanggung jawab atas pelelangan melirik semua orang dan berkata, oke, kalau begitu saya akan memberi Anda alasan mengapa tidak membiarkan Ye Junlin dan orang-orang terkait berpartisipasi dalam penawaran. Semua orang harus tahu bahwa obat ajaib ini adalah hal yang paling berharga dari Tuan Yan Zhangsheng, dokter hebat dari Gritsia, bukan? Orang dibiaya bertanya, semua orang mengangguk. Semua orang telah mendengar ini. Pernahkah kamu mendengar bahwa dokter ajaib Daxia menolak mendetoksifikasi Putri Ye Junlin? Daxia mengangguk lagi dengan gila. Yah, jadi, sebenarnya, semua barang lelang hari ini sebenarnya dipercayakan kepada kita oleh dokter ajaib, kekuatan pengambilan keputusan sebenarnya ada di tangannya. Itu adalah instruksinya. Ye Junlin bertekad untuk tidak berpartisipasi dalam lelang tersebut. Lelang obat ajaib ini, tidak ada yang bisa kami lakukan, kami ingin memperlakukan semua orang secara setara. Tapi, tidak ada yang bisa kami lakukan, dokter ajaib adalah pengambil keputusan. Berbahaya? Sangat berbahaya. Ye Junlin hampir tertawa. Apakah Anda tidak tahu mengapa Yan Zhangsheng tidak mendetoksifikasi putrinya? Bukankah karena Anda mengendalikannya dan menargetkan diri Anda sendiri? Sekarang dia telah berbalik dan menuangkan air kotor ke Yan Zhangsheng. Benar-benar menakjubkan. Baik, alasan yang bagus. Pah. Ye Junlin bertepuk tangan. Selanjutnya, orang-orang dari Hydra dan kekuatan besar lainnya berdiri dan berkata, Ye Junlin punya alasan bagus. Saya juru lelang, jadi siapapun yang saya inginkan bisa melelangnya. Belum lagi semuanya adalah dokter ajaib. Asalkan, dokter ajaib akan membiarkan siapapun mendapatkannya jika dia tidak menginginkannya. Dan dokter ajaib itu tidak sepenuhnya menargetkan Anda. Dia meminta Anda untuk berpartisipasi dalam penawaran 9 item lelang pertama, dan Anda masih melelang yang ke-9 item. Apakah kamu puas? Kamu. Yang lain setuju bahwa ini adalah alasan yang bagus. Berikan kepada siapapun yang Anda inginkan. Haha, oke, bagus sekali. Ye Junlin tersenyum. Hydra langsung memperingatkan, Ye Junlin, tidak punya ide lain, jangan berpikir untuk mengambilnya secara langsung. Iya, bahkan jika kamu mengambilnya, kamu tidak akan membuka kunci rahasianya. Hahaha, aku bisa hanya menonton tanpa daya saat obat ajaib dilelang oleh orang lain, racun putrimu tidak akan pernah bisa disembuhkan. Ye Junlin memandang pria Hydra itu dan mencibir. Baiklah, racun putriku tidak dapat disembuhkan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menghentikannya. Ye Junlin tidak jauh di belakang. Junjun hampir siap. Belum terlambat untuk membunuh orang-orang Hydra saat itu. Hydra sebenarnya pemalu. Takut terjadi sesuatu. Sejauh ini belum ada pemimpin yang berani datang. Saya mengirim beberapa antek ke sini. Hah, ngomong-ngomong kunci rahasianya. Ye Junlin sepertinya teringat. Dia menoleh ke arah Ning Jinye dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu kenal seseorang yang bisa membuka kunci rahasia itu? Saya harus melakukannya. Cobalah. Aku kenal seseorang yang mungkin bisa melakukannya. Kunci rahasia dan kotak mekanisme yang disebutkan kakekku ada hubungannya dengan orang ini. Kata Ning Jinye, masih ada harapan. Bagi Ye Junlin, memiliki harapan itu baik. Tidak masalah jika tidak bisa dibuka, setidaknya lebih baik daripada orang lain mengambil obat ajaibnya saja, bukan? Karena mungkin menemukan seseorang yang bisa membuka kunci rahasia. Ayo kita rampok. Tonton penampilan mereka dulu, lalu kita akan merampoknya secara langsung. Ye Junlin memutuskan untuk merampoknya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tanpa diduga, sebuah kunci rahasia mengingatkan Ye Junlin. Dan kebetulan orang-orang di sebelahnya mengetahui tentang Tian Jilok. Bukankah ini suatu kebetulan? Biarkan Lao Xie mengawasi kotak itu dan mengambil tindakan jika perlu. Perintah Ye Junlin tidak pergi, tetapi ingin menyaksikan pelelangan mereka berlangsung. Pada saat ini, Dr. Dark sepertinya telah mendengar sesuatu, dan dia mendekati telinga Ye Junlin. Baru saja, Kekaisaran Matahari tidak pernah tenggelam, Dewa Jahat Neraka, dan organisasi tentara bayaran dari berbagai tempat mengirimkan berita.
dan mereka menemukan sebuah kelompok pasukan yang menargetkanmu. Ye Junlin tersenyum, oh, kecepatannya tidak lambat, bagaimanapun juga. Mereka masih terekspos. Dr. Dark melihat sekeliling dan berkata, ada sekelompok kekuatan dalam game ini yang mungkin tidak Anda duga dari bersambung.